Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dik? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ini adalah salah satu santri yang ikut dalam kegiatan Al-Miftah. Namanya siapa? Elzal Habib, Elzal Habib. Dari tingkat berapa? tingkat 2. Dari tingkat 2, Masya Allah. Bagaimana kesannya sudah mempelajari Al-Miftah lil Ulum? Apakah memudahkan di dalam mempelajari ilmu nahu atau tidak? Ya mudah, Nah, mudah ya? ya Bagaimana? Apakah sudah bisa baca kitab? insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah sekarang ini kita akan tes anak ini apakah bisa menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Nah sekarang kita tanya hanya sebatas jilid 1 saja ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling dasar. Apakah sudah paham atau tidak? Di dalam metode Al-Miftah, yang paling dasarnya itu kita harus mengetahui rukun-rukunnya kalam. Ya, rukun-rukunnya kalam. Rukunnya kalam itu ada berapa? 4. Rukunnya kalam ada 4. 4 apa saja? Berlapas, bersusun, berfaedah, berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Arab. Coba lakukan. Rukunnya kalam semua ada 4. Berlupa lapas dan berbahasa Arab. Bersusun Arab bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Oke, terima kasih banyak. Itu rukun-rukunnya Kalam. Coba kita tanya lagi sekali. Kalau huruf itu digabung-gabung menjadi apa? Kata, Jadi Kata. Kalau kata digabung-gabung menjadi kalimah, kalimat. Kalau kalimat-kalimat digabung menjadi kalam, kalam dipotong-potong jadi kalimah, kalimat yang dipotong-potong menjadi kata, yang dipotong-potong jadi huruf. Alhamdulillah sudah bisa. Ini sebatas kalam saja. Sekarang setelah kita tahu rukunnya kalam, sudah harus bisa menjawab kalam itu dibagi berapa? Kalam itu bagi 3. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim itu apa? Nama dan benda. Nama dan Benda. benda. Kalau fi'il, Pekerjaan. pekerjaan. Kalau huruf itu punya tanda atau tidak? Tidak punya tanda. Coba lagunya seperti apa? Kalimat itu dibagi Jadi, jadi 3. nah. 1 kalimat isim artinya benda. Bagus. 2 kalimat fi'il artinya kerja. 3 huruf tak punya tanda. Tidak punya tanda. Oke. Setelah sudah paham, berarti sudah harus pelajari selanjutnya, yaitu tentang mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni. Nah, namun sebelum sudah pelajari mu'rab mabni, sudah harus paham dulu dari mana kita tahu dia fi'il, dari mana kita tahu dia isim, dari mana kita tahu dia huruf. Coba saya tanya, tanda isim itu ada berapa? 4. Apa saja? Tanwin, alif lam, huruf jar bisa dijarkan. Bisa dijarkan. Kalau tanda fi'il ada berapa? 4. Apa saja? Qad, sin, sofa, tak tanis. Oke. Selanjutnya, kalau tanda huruf, apakah ada? Tidak. Tidak punya tanda. Huruf tak punya Tanda. Sekarang, mu'rab mabninya harus sudah pahami juga. Ya. Kalau dasar-dasar itu harus membedakan antara mana mu'rab dan juga mabni. Mu'rab itu apa dulu? Yang bisa diubah, Yang bisa berubah. Kalau mabni? yang tidak bisa diubah. Nah, di antara isim, fi'il itu ada mu'rab, ada yang mabni. Ya. Ya. Kalau fi'il yang mu'rab itu apa saja? Ilmu dore, Fi'il mudhari'. Kalau fi'il yang mabni ada berapa? 2. Apa saja? madi dan amr. Madi dan Amar. amar. Nah, sekarang sudah selesai fi'ilnya, kalian sudah harus tahu yang isim. Isim yang mu'rab, isim yang mabni. Yang mabni ada berapa? Mabda ada 3. Apa saja? Isim domir, Nah, terus? isim mausul dan isim isyarah. Dhamir, mausul dan Isyarah. isyarah. Itu. Kemudian kalau isim yang mu'rab itu ada berapa? Ada 10. Ada 10. Sebutkan 3 di antara isim yang mu'rab. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Jamak muannas Salim. as-salim. Jadi banyaknya semuanya ada 10. 10 dan bagian-bagiannya. Oke, saya rasa sudah paham tentang pembahasan kalam dan mu'rab dan mabni. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kalau huruf itu apakah mu'rab atau mabni? Mabni. 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 Karena Semua huruf pasti mabni. semua huruf pasti mabni. Mabni. Coba lakukan saya. Mu'rab artinya? Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Mantap, terus. Dhamir mausul dan isyarah
isim yang tak berubah. Insyaallah. Terus. Inilah Yang murab dan mabni. fi'il mudhari, yang mabni Ini amr dan mahdi. grogi. Terus. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Oke, terima kasih kepada adik siapa namanya? Elzal Habib. Elzal Habib. Nah, santri yang ikut kegiatan Al-Miftah kurang lebih selama 1 bulan. Alhamdulillah, saya rasa ketika ditanya nanti tentang kitab kuningnya, insya Allah bisa membaca. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Adinda. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga menjadi kebanggaan orang tuanya ya. Amin. Al-Miftah lil Ulum, Mudah mudah belajar belajar baca baca kitab. kitab. Oke, terima kasih.